antara kalian pasti ada yang suka makan waffle kan? Nih kita kasih tahu ya, panganan dari benua biru ini emang udah populer seantero jagat raya. Sampai-sampai jadi ide bisnis Kak Dini di sela-sela kesibukannya sebagai ibu. Dengan Leeds Waffle Kreasi sendiri, mantan pegawai kantoran ini mengawali dengan coba-coba bikin untuk keluarga dan orang terdekat. Karena support dan momen yang pas, akhirnya Kak Dini memberanikan diri menjadikan waffle buatannya sebagai sajian hampers alternatif. Inspirasinya datang saat mencoba Leeds Waffle atau Belgian Waffle ketika traveling ke Jepang. Yang khas dalam menikmati Leeds Waffle di sana adalah tanpa saus atau selai. Biar lebih simpel guys. Cita rasa manisnya udah ditambahkan bersama bahan-bahannya. So, itu pun diterapkan ke Leeds Waffle versi wafaf.id ini. Kecuali beberapa rasa tertentu ya guys. Bahannya ada susu, air, ragi, madu, vanila, brown sugar, telur, mentega, dan garam. Tak lupa tepung terigu sebagai bahan utamanya. Bahan-bahan dicampur berdasarkan urutannya dan sesuai takarannya. Shh, rahasia dapur ya guys. Lalu aduk sampai merata. Kalau udah kalis, diamkan adonan sampai mengembang kurang lebih 2 jam. Kak Dini mengadaptasi dan mengembangkan Leeds Waffle ini atas ide sendiri dan atas permintaan customernya. Varian rasa seperti matcha, strawberry, cocoa, Earl Grey, lemon, red velvet, dan dulce de leche atau susu karamel. Adonan dimasak di cetakan khusus waffle yang berpola khas. Pola grid ini bahkan menginspirasi sebuah produk sepatu asal Amerika untuk menjadi pola sol sepatu. Waktu itu, Bill Bowerman sebagai co-founder perusahaan sepatu sedang memperhatikan istrinya yang sedang membuat waffle. Memang ide bisa datang dari mana aja ya guys. Guys, kalian tahu nggak sih bedanya waffle Belgia dengan waffle biasa? Terletak pada adonannya yang memakai ragi. Kalau waffle biasanya memakai baking powder, Belgian waffle justru memiliki tekstur lebih lembut dan ringan. Kalau Leeds Waffle versi wafaf, ukurannya lebih kecil guys, cocok sebagai cemilan atau kudapan sore. Karena masih pre-order dan delivery Jabodetabek aja, disarankan begitu akan disantap, panaskan dulu di microwave atau oven selama 7 menit, supaya waffle kembali renyah. Guys, kepopuleran waffle mulai merambah ke Amerika saat tahun 1789 yang dibawa oleh Thomas Jefferson. Saat itulah mulai diperkenalkan cetakan waffle yang terbuat dari besi. Setiap tanggal 24 Agustus diperingati sebagai Hari Waffle Nasional di negeri Paman Sam. Keren ya, sampai ada perayaannya gitu. Nah, ada lagi nih yang beda. Kalau pada tahun 1974, ada sneakers yang terinspirasi dari pola waffle. Di bilangan Bintaro, Tangerang Selatan ini, ada waffle yang bentuknya seperti alas sneaker. Hahaha, syaik. Jajanan yang mengusung brand Spokato ini sudah running sejak akhir tahun 2019 lalu. Sempat tutup karena pandemi, perlahan buka kembali untuk delivery order only. But now, Spokato udah kembali membuka gerainya dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Sajiannya ada waffle dengan topping yang beragam. Ada biskuit O dengan white choco drizzle dan cream cheese. Lalu ada tiramisu glaze dengan cocoa powder and cappuccino crispy ball. Terus, fruity pebbles and white choco. Ada juga Nutella Sunrise with messes. Total ada 9 varian rasa waffle dengan berbagai macam topping, mulai dari Rp20.000 sampai Rp25.000. Oh iya, Spokato waffle bisa tahan 3-4 hari kalau ditaruh di kulkas.
Kalau waffle yang satu ini, memang kunci keunikannya adalah dari cetakannya guys. Bentuk sol sepatu yang terbuat dari plat logam ini bahkan muncul lebih dulu daripada ide toppingnya. Dengan background kerja dari food and beverage, hanya butuh waktu sekitar 6 bulan untuk mengkukuhkan resep dan menentukan toppingnya. Sampai akhirnya, Spokata Waffle ini resmi dibuka. Guys, apakah kamu termasuk penggemar cabai-cabean? Kalau aku sih yes. Eits, jangan piktor dulu. Cabai-cabean di sini maksudnya makanan pedas. Setuju nggak sih kalau sebagian besar orang Indonesia itu pecinta pedas? Bahkan hampir setiap daerah punya sambal khas masing-masing. Ada sambal terasi, sambal lado ijo, sambal mata dari Bali, dabu-dabu dari Manado, dan bahkan nih guys di Palembang, duren aja dicabein. Namanya sambal tempoyak. Semuanya enak tenan. Tahu nggak nih kenapa makan cabai bisa bikin nagih? Ternyata guys, di dalam cabai ada zat yang namanya capsaicin yang memberikan sensasi pedas di lidah. Tapi ingat, setiap tubuh punya batas kemampuan dan reaksi yang berbeda-beda dalam mencerna rasa pedas. Budaya makan sambal pun sekarang bisa jadi peluang usaha guys. Soalnya kan nggak semua orang jago ngulek dan ngebumbuin. Jadi zaman sekarang, kepraktisan is a must. Ini nih, salah satu yang lagi ngehits banget. Sambal oseng mercon Mbok Ireng. Dalam satu kemasan 250 gram, udah lengkap daging dan tetelannya guys. Isian cabenya pun setara dengan 50 butir cabai rawit merah. Beneran kayak ngunyah mercon ya guys. Dijamin deh, rasa pedasnya meletus-letus di mulut. Dar der dor. Nggak percaya? Kalau gitu langsung aja kita intip gimana sih Mbok Ireng mampu memasak 40 kg oseng mercon setiap hari. Bahan untuk bumbunya aja porsinya udah jumbo banget gini. Ada minyak goreng, garam, gula, daun salam, dan lengkuas. Jangan lupa bawang merah dan putih. Terakhir, pastinya segambreng cabai, ada yang udah digiling, ada pula yang masih utuh. Lalu siapkan bahan utamanya, yaitu daging dan tetelan. Pertama kita presto dulu daging sapi selama kurang lebih 1 jam ya guys, biar empuknya merata. Tahu kan di presto maksudnya apa? Itu loh guys, metode memasak dengan uap air bertekanan tinggi agar hasil masakannya cepat empuk. Sembari menunggu daging matang, kita akan menumis cabai giling yang sudah bercampur bumbu halus. Tambahkan daun salam dan lengkuas. Biarkan utuh aja ya guys, supaya aromanya makin mantap. Seperti yang dibilang tadi, cabai giling belum cukup kisanak. Untuk menciptakan rasa pedas pada masakan ini, kita masih akan menambahkan cabai rawit utuh. Biar yang ngerasa kurang pedas, tinggal kunyah lagi di cabainya. Kalau kata Mbok Ireng, ini pedas banget. Kamu nggak akan kuat. Biar Dilan aja ya. Loh, total takaran cabai yang digunakan untuk memasak 40 kg daging dan tetelan ini sekitar 20 kg guys. Jadi perbandingannya 2:1. Jadi bukan kaleng-kaleng kan? Setelah bumbu menyatu, masukkan tetelan alias lemak sapi ya guys. Lemak sapi tentu menambah tekstur lembut yang meleleh di mulut saat dikunyah. Aduh, ini belum matang aja udah tempting banget. Bumbu ini lama-lama akan meresap ke dalam tetelannya. Beuh, udah nggak sabar aku tuh. Guys, cabai yang matang, tingkat kepedasannya bisa jadi berkurang. Untuk itu kita tambahkan lagi ya cabainya. Wah, nonstop cabai ini mah. Tambah terus. Terakhir kita campurkan daging presto yang sudah matang dan aduk sampai rata. Oseng mercon siap meledak di mulutmu guys. Netizen julid aja bisa kalah pedas guys. Selain oseng mercon, masih ada loh varian masakan pedas lainnya.
Dari penampakannya aja udah menggiurkan dan dijamin pedas mantap. Kalau gitu waktunya icip-icip. Kita buktikan apakah rasa pedas ini bisa ditaklukkan oleh kedua kakak cantik Rara dan Soraya yang ngakunya penggemar berat masakan pedas. Jangan lupa ya, makanya pakai nasi panas. Dan tentunya langsung dengan tangan, biar Indonesia banget gitu. Wah, Rara dan juga Kak Soraya lap banget nih guys ternyata. Makan pedas bagi mereka tampaknya adalah sebuah kenikmatan yang hakiki. Bukan cuma makan dagingnya, tapi juga bumbunya. Bahkan cabenya pun dikunyah utuh. Standing applause deh buat mereka berdua. Saking enak dan pedesnya, sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Nikmatin aja. Guys, selain sensasi pedasnya, cabai tentunya juga punya banyak manfaat karena memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, serta saponin dan flavonoida. Ngomongin soal cabai, ternyata jenis cabai emang banyak banget guys. Kalau di Indonesia, kita pasti udah akrab banget dengan cabai merah, cabai hijau, dari yang si imut rawit sampai si keriting, lengkap. Nah, beberapa jenis cabai dari berbagai negara lain juga cukup populer guys. Makanya, sebagai pencinta pedas, kira-kira mereka tahu nggak sih jenis-jenis cabai lain yang ada di dunia? Yuk, langsung aja kita tantang ya. Yang pertama cabai ini. Langsung tebak nih. Boleh pegang dulu, tapi pasti tahu lah ya. Ini kayak labu ya. Ini kayak pisang ya warnanya. 1, 2, 3. Paprika. Ya bener kan, Tosca. Paprika ini tanaman dari Amerika Selatan guys. Ia termasuk keluarga Capsicum annum dari suku terong-terongan. Oh iya, macam warna paprika juga cukup banyak. Ada kuning, hijau, dan oranye. Lanjut. Yang kedua, coba pegang dulu. Mau dirasain juga Cium-cium boleh kan cium? Dirasain, boleh. Makan boleh. Oke, udah. 1, 2, 3. Jalapeno. Bukan ya? Benar. Aku menang satu. Nah, jenis cabai ini namanya memang jalapeno yang berasal dari Meksiko. Tingkat kepedasannya 2.500 hingga 8.000 skala Scoville. Ingat ya guys, bacanya jalapeno, bukan jalapeno. Tara. Aduh, aku nggak tahu beneran. Ini sama nih jenisnya. Sama jenisnya Oke, sama beda sama. warna juga. Coba dipegang. Ini yang barusan kan versi mini. Oke. Oke. 1, 2, 3. Cabai gendot. Cabai gendut. Bener sih, tapi ada nama kayak nama latinnya gitu, habanero. Dia dari Meksiko. Tapi cabai gendot juga bener. Cabai gendot. Di Indonesia, habanero juga disebut cabai gendot. Habanero berasal dari semenanjung Yucatan. Jangan main-main deh sama pedasnya cabai ini. Karena level pedasnya aja mencapai 100.000 sampai 350.000 skala Scoville. Pedas banget deh kayaknya. Semakin merah warnanya, semakin pedas rasanya. Sampai sini ya bener. Pedas ternyata. Mau nangis. Guys, nggak ngerti lagi deh sama Rara dan Kak Soraya ini. Mereka bukan hanya menaklukkan 20 kg cabai rawit, tapi juga berani banget nyobain cabai gendot yang terkenal super pedas. Ayo, kalau kalian paling kuat makan cabai jenis apa? Hai guys, Genki lagi ingat teman saya, namanya Ratu. Dia suka seafood, jadi aku mau kasih hadiah ya. Oke, ikimashou. Nah, kalau mau ngasih kejutan kepada penggemar seafood, ya kesini aja guys. Lokasinya ada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di sini seafoodnya bisa dijadiin tumpeng atau hampers. Pastinya spesial deh. Permisi, simasen. Permisi. Oh,
Guys, Enta ini adalah salah satu teman Genki yang jago banget ngolah seafood. Baik, Genki. Wah, Kali ini dia mau masak sesuatu yang spesial dan emang cuma ada di sini, guys. iya kepada teman saya. Ya. Dia suka seafood. Oh ya pas banget. Ada? Bisa. Arigato, mas. Ya, terima kasih. Arigato. Yuk langsung aja kita intip dapurnya. Hey, Ya Genki, Hai. kebetulan banget nih udangnya udah dicuci, udah dibersihin, udah digoreng, dan udah dibakar. udah dibakar. Iya, nah sekarang ya enak ya. Besar banget. Udah diolasin sama bumbu rahasia, bumbu jimbaran, terus kita mau campur sama bumbu begreno. Bumbu begureno. Begreno, yes. Begureno itu apa? Bumbu rahasia juga sih. Bumbu rahasia? Tapi rasanya agak gurih-gurih karena ada santan, jadi kayak curry, but not Japanese curry. Oh, Indonesian. Indonesian curry. Iya. Pakai santan. Pakai santan. Oh. Boleh bantu pegangin? Hampir semuanya pakai bumbu rahasia nih. Jadi udah kebayang dong rasanya seperti apa? Apalagi sebelum dicampur menggunakan bumbu begreno, udangnya sudah dibersihkan dan dibakar menggunakan bumbu jimbaran. Itu loh guys, bumbu bakaran khas Bali. Genki kok bukannya bantuin masak, malah makan udang bakarnya sih? Biasa nih Genki, gak bisa lihat makanan enak. Ini apa ya? Ini yang hijau. Yang apa? Ini daun ketumbar biar wangi. Oh, gitu. Biar wangi. Ya. Ini bumbu rahasia ya? Iya, bumbu rahasia. Aku juga punya bumbu rahasia. Apa tuh? Harus masukin ini juga ya? Pasti enak. Oh, Oh, apa dari tuh? Jepang. Bumbu rahasia dari Jepang. Kalau masukin ini pasti enak. Coba tambahin ya, tambahしましょう. Boleh. Ya, shimasu. Hai. Oke. Pertama, kita panaskan dulu wajannya. Masukkan udang bakarnya, lalu tuang bumbu begreno ke atasnya. Masukkan secukupnya ya guys. Terus aduk hingga bumbu berubah kecoklatan. Lihat gayanya Genki deh. Udah kayak chef internasional ya. Padahal makanannya tetap di wajan. Oke. Gimana? Oke. Udah kok, udah. Udah. Yang pertama kita udah selesai, kita plating dulu. Oh, oke, platingin ya. Di sini kita masih ada kerang. Udang saus begrenonya udah jadi guys. Tapi kalau mau membuat hamper seafood, satu menu aja nggak cukup. Harus ada tambahan menu lainnya, supaya hampersnya makin istimewa. Enak. Oh, tahu nggak sih guys? Kalau di Jepang masak udang tuh biasanya tempura. Tempura. Ini aku pertama kali ya masak udang seperti ini. Beda ya sama di Jepang. Iya, beda. Aku mau coba. Tapi ini untuk hadiah. Guys, kerang yang digunakan adalah jenis kerang simping. Sebelum dibakar, pastikan kerang telah bersih dari kotoran dan pasir, supaya nantinya tidak merusak rasa dan aroma kerang. Masukkan satu persatu ke dalam plat khusus. Lalu kita torch sampai kadar air pada kerang berkurang. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita tambahkan bumbu jimbarannya. Masukkan kurang lebih 1 sendok, lalu kita bakar lagi sampai kering. Agar kerang dapat matang sempurna, juga ada tekniknya guys. Pastikan hanya ujung api yang kita gunakan untuk membakar kerang. Putar-putar sampai bumbu jimbarannya meresap ke dalam daging kerang. Nge-torch kerang ini memang dibutuhkan kesabaran guys. Karena satu kerang dapat menghabiskan waktu kurang lebih 3-5 menit. Lumayan lama kan? Apalagi jumlah kerang yang mau di-torch juga banyak. Oke, sudah. Sudah. Oke, gimana? Diputar. Bentar kak, yang mana? Oke, Genki. Sekarang kita tinggal menghias tumpengnya. Hias tempang. Ya, Oke. buat hadiah. Hai, wakarimashita. Nah ini guys, menu-menu yang akan kita jadikan hampers. Selain ada udang saus begreno, ada kerang bakar bumbu jimbaran, dan ikan kakap merah bakar, dan oyster butter. Yang pastinya enak-enak. Ada 2 jenis hampers yang bisa kalian pesan guys. Bisa pesan menggunakan tumpeng seperti ini, atau mau yang tanpa tumpeng juga bisa. Tergantung selera aja ya. Untuk pilihan menunya juga beragam.
Buat kalian yang alergi sama udang, kalian bisa ganti dengan lobster. Yang jelas, semua bahan yang digunakan di sini semuanya fresh. Untuk mempercantik tampilan hampersnya, kalian bisa tambahkan bunga seperti ini. Oke. Terima kasih. Semoga Ratu-chan suka ini. Aduh, mana sih Genki katanya mau kesini, mau ngasih hadiah buat aku, tapi nggak datang-datang. Mana sih si Genki? Hai Ratu-chan. Marah. Ih, kamu kemana aja? Aku nungguin. Aku bikin hadiah buat kamu. Apa? Ratu-chan, suka seafood kan? Wah, jadi aku kasih ini. Tada! Seafood semua. Ini buat aku. Iya. Oh my god. Iya, bagus Iya, kan? bagus banget, Ora. Sasha, ayo kita makan. Yuk. Aku mau makan kerangnya, Genki. Oh, ini tahu? Iya, aku mau. Ini yang masak siapa? Siapa yang masak? Aku. Serius? Saya. Iya. Silakan pasti enak. Aku makan ya. Hai. Enak? Enak banget. Ya kan? Karena aku kasih bumbu cinta. Kamu bisa aja deh, Genki. Pantesan enak. Oke, selanjutnya ini harus makan ini. Aku pakai ini. Oyster. Wah, besar kan? Wah, besar banget. Ini kalau bahasa Jepang kaki. Namanya kaki. Jadi harus makan pakai kaki. Hah? Gak mungkin dong. Aku Eh? makan tuh pakai tangan. Pakai tangan. Oke, kau apa-apa. Pakai tangan ya. Pakai tangan. Semuanya enak. Jadi selain seafoodnya masih fresh, penggunaan bumbu rempah yang kuat membuat aroma amis pada seafood jadi hilang. Gak cuma itu guys, mengkonsumsi seafood secara rutin juga baik untuk kesehatan tubuh kita. Seafood kaya akan kandungan protein, kalsium, dan juga omega 3. Manfaatnya sangat baik untuk kesehatan jantung sampai menurunkan hipertensi. Tapi ingat guys, semua manfaat akan didapat asalkan mengkonsumsinya tidak berlebihan. Karena seafood juga tinggi kolesterol yang kalau terlalu banyak dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan kita. So, be smart ya guys. Oke, jadi ini hadiah untuk kamu. Jadi kamu harus habisin ya. Oke. Sama kamu juga dong. Kamu harus habisin. Oke, silakan. Oke, jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Dadah. Kamu habisin ya. Oke. Sama kamu Oke, dong. aku bikin hadiah untuk cewek lain. Genki. Guys, kalau dulu mau berkebun, pasti harus punya lahan atau halaman yang luas. Tapi sekarang udah zaman milenial, tren berkebun juga berubah. Sekarang berkebun bisa kita lakukan di halaman rumah guys. Walaupun halamannya cuma punya space yang kecil. Kalau nggak percaya, ini buktinya. Kenalin nih guys, ada Bu Fitri yang memanfaatkan rooftopnya dengan berkebun secara hidroponik. Gak nanggung-nanggung guys, total yang ditanam ada 83 jenis tanaman. Di perumahannya yang padat, bisa loh Bu Fitri memanfaatkan lahan untuk berkebun. Mantul guys. Awalnya Bu Fitri menanam sayuran daun yang mudah ditanam. Ada kangkung, pakcoy, sawi-sawian, kale, dan daun mint. Namun semakin berkembang kemampuan, Bu Fitri akhirnya juga menanam sayuran buah. Mulai dari terong, labu, sampai tomat. Wah, seger-seger banget ya guys. Jadi pengen metik. Nah, kalau tanaman herbs ada rosemary, oregano, thyme, sage, dan wheatgrass. Totalnya mencapai 12 jenis jumlahnya. Selain tanaman sayuran dan tanaman buah, ternyata Bu Fitri juga punya tanaman yang sering kita jumpai di hotel bintang 5. Contohnya ada Red Sorial, Selada Salanova, dan Piccolino Basil. Oh iya, begini caranya saat memetik daun mint. Perhatiin tips dari Bu Fitri ya guys.
Oke, ini adalah salah satu tips untuk kita memotong mint. Jadi langsung potong dengan batangnya. Jangan cuman misalnya kita daunnya gini, satu, nggak seperti ini ya, tapi langsung dengan batangnya. Karena dengan kita memotong sekalian batangnya, akan merangsang dia buat tumbuh lebih banyak cabang-cabang baru. Nih guys, sekarang Bu Fitri mau ngajakin kita menanam daun mint. Caranya, ambil batang daun mint, lalu potong bagian daun yang lebar. Sisakan bagian daun yang kecil dan tunasnya. Fungsinya agar daun mint yang tumbuh bisa beradaptasi dengan sisa daun yang kecil. Lalu potong batang dengan miring agar media tumbuhnya lebih luas. Nah, batang-batang yang dipotong lalu kita tusukkan di rock wool, lalu dimasukkan ke dalam net pot. Mudah kan guys? Guys, tahu nggak sih, paparan sinar matahari ketika kita bercocok tanam atau sekedar menyiram tanaman kesayangan kamu juga dapat memicu otak untuk melepas hormon serotonin, yaitu hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Jadi biar pikiran senang, kudu-kudu siram tanaman guys. Nah, berhubung udah kelaparan, saatnya kita masak ya guys. Nggak perlu capek-capek ke tukang sayur atau ke supermarket kan, tinggal petik aja di halaman. Kali ini kita mau masak fresh garden salad dan wet grass juice. Pertama, kita petik dulu tomat segarnya, lalu bayam Brazil, daun kemangi, selada, dan daun mint. Sedangkan bahan tambahan untuk membuat salad ada telur, dada ayam, lemon, tomat, garam, dan merica. Langkah pertama, taburi ayam dengan garam dan merica. Lalu digrill dengan olive oil. Setelah ayam matang, kemudian goreng telur ceplok. Kemudian siapkan tomat, bayam Brazil, tomat cherry, telur ceplok, lalu ayam. Menu kedua, kita bikin minuman wet grass juice. Bahannya ada wet grass, nanas, lemon, dan daun mint. Potong wet grass, lalu dicuci. Kemudian kita masukkan daun mint, nanas, dan perasan lemon. Blender guys. Lalu tuang ke dalam gelas. Nah, ini dia menu makan siang kita. Ada fresh garden salad dan wet grass juice. Mudah kan cara buatnya? Nah guys, makan enak dan sehat, nggak perlu mahal dan ribet kan? Tinggal metik di kebun sendiri. Selain fresh, lebih sehat, dan pasti hemat. Sama seperti yang dilakukan keluarga Bu Fitri. Setiap makanan yang dihidangkan, hampir keseluruhan berasal dari kebunnya. Jadi nggak perlu lagi pergi keluar, apalagi makan di luar. Perlu dicontoh nih guys. Gimana? Tertarik nggak berkebun di rumah? Selain bikin hidup jadi sehat, kalian juga punya hobi alternatif yang bisa menimbulkan energi positif. So, tonton terus tahu nggak sih ya guys, agar energi kalian selalu positif.